Desember 2016 kemarin, Bank Indonesia meluncurkan uang baru. Lalu, pernahkah Anda melihat bagaimana bentuk dari uang Indonesia zaman dahulu, persisnya setelah zaman kemerdekaan Republik Indonesia? Pernahkah terpikir oleh Anda, mengapa mata uang Indonesia dinamakan rupiah? Penasaran seperti apa informasi mengenai uang Indonesia dari masa ke masa? Pemirsa, inilah segmen Now and Then tentang uang Indonesia versi on the spot. Banyak orang menduga bahwa asal mula kata rupiah berasal dari perkataan rupe, satuan dari nama mata uang India. Namun menurut Adi Pratomo, salah satu sejarawan uang Indonesia, nama rupiah diambil dari kata rupiah tanpa h dalam bahasa Mongolia. Namun ada juga yang berpendapat bahwa nama rupiah berasal dari bahasa Sangsekerta yang berarti perak. Sebelumnya pada masa penjajahan Belanda, kita menggunakan sistem mata uang gulden Belanda pada tahun 1610 hingga 1817. Nama rupiah pertama kali digunakan secara resmi ketika dikeluarkan pada era pendudukan Jepang, Dai Nippon pada Perang Dunia II. Dan setelah Perang Dunia II selesai, Bank Java Bank menjadi cikal bakal Bank Indonesia. Lalu bagaimanakah bentuk uang Indonesia pertama kali? Desakan untuk mempunyai dan mencetak mata uang sendiri akhirnya muncul. Pemerintah menerbitkan uang Republik Indonesia atau ORI yang mulai diedarkan bulan Oktober 1946. Situasi perang membuat peredaran uang ORI tersendat. ORI tetap diedarkan secara gerilya dan terbukti mampu meningkatkan rasa solidaritas serta nasionalisme rakyat Indonesia. Bentuk fisik ORI saat itu sangat sederhana, dengan kualitas yang tidak terlalu bagus dan sistem pengaman berupa serat halus masih kurang. ORI pertama dikeluarkan pada 1945. Pada masa ini, ORI resmi diedarkan pada 30 Oktober 1946. Pecahannya mulai dari 1 sen, 5 sen, 10 sen, setengah rupiah, 1 rupiah, 5 rupiah, 10 rupiah, dan 100 rupiah. Kemudian pada masa ORI kedua, itu pada 1947, ORI 2 hanya memiliki 4 pecahan mata uang, yaitu 5 rupiah, 10 rupiah, 25 rupiah, dan 100 rupiah. Untuk edisi ini, seluruh mata uang bertanggal Yogyakarta 1 Januari 1947 dan ditandatangani Mr. Syafruddin Prawira Negara. Selanjutnya pada masa ORI ketiga, 1947, ORI 3 terdiri dari 7 jenis pecahan, yaitu dari setengah rupiah hingga 250 rupiah. Di masa ini juga terdaftar pecahan langka, yaitu seri 100 rupiah Maramis. Kemudian ORI keempat berlangsung pada tahun 1948. Uniknya, pada keluaran tahun ini, terdapat seri dengan nominal pecahan yang terbilang ganjil, yaitu 40 rupiah, 75 rupiah, 100 rupiah HK, 400 rupiah, dan salah satu karya terbaik dan terlangka sekaligus termahal nominal 600 rupiah. Pada zaman Presiden Soeharto, uang pertama yang dikeluarkan adalah uang kertas seri Sudirman dengan pecahan 1 rupiah, 2,5, 5, 10, 25, 50, 100, 500, 1000, 5.000, dan 10.000 rupiah. Uang ini ditandatangani oleh Gubernur BI Radius Prawiro dan Direktur BI Suksmono B. Martokusumo dan mulai diedarkan pada tanggal 8 Januari 1968. Setelah itu pada 1975 BI mengeluarkan uang kertas pecahan Rp1.000 bergambar Pangeran Diponegoro, Rp5.000 bergambar nelayan, dan pecahan Rp10.000 bergambar relief Candi Borobudur.
Masing-masing ditandatangani oleh Gubernur BI Rahmat Saleh dan Direktur BI Suksmono B. Martokusumo. Perkembangan pembangunan Indonesia yang semakin pesat di era 1990 membuat kita memerlukan pecahan uang yang lebih besar. Akhirnya pada 1992, Bank Indonesia menerbitkan seri uang baru beremisi tahun 1992. Terdiri dari pecahan Rp100 bergambar perahu pinisi, pecahan Rp500 bergambar orang utan, Rp1.000 bergambar Danau Toba, pecahan Rp5.000 bergambar alat musik sasando dan tenunan rote, pecahan Rp10.000 bergambar Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan pecahan Rp20.000 bergambar Cendrawasih Merah. Pada 1993 dikeluarkan lagi pecahan Rp50.000 bergambar Presiden Soeharto. Dikeluarkan juga penerbitan khusus dengan pecahan dan gambar yang sama, tetapi terbuat dari bahan plastik polimer dengan pengaman berupa holografis Soeharto untuk menyulitkan pengedaran uang palsu Indonesia. Pada bagian belakangnya terdapat Bandara Soekarno-Hatta dengan sebuah pesawat yang sedang lepas landas. Hal ini menunjukkan pertumbuhan Indonesia. Seperti kita tahu, uang seri ini berkembang seperti berikut. Dari Senin kemarin, 19 Desember 2016, Bank Indonesia mengeluarkan uang seri Indonesia baru terdiri dari 7 pecahan uang rupiah kertas dan 4 pecahan uang rupiah logam dengan gambar pahlawan. Sebelumnya sempat beredar informasi mengenai pecahan uang rupiah baru senilai Rp200.000 dan isu tersebut tidaklah benar. Pecahan uang Indonesia terbesar masih dengan nominal Rp100.000. Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Sohaidi, menjelaskan uang rupiah kertas yang baru terdiri dari nilai nominal Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000, dan Rp1.000. Sedangkan uang rupiah logam terdiri atas pecahan Rp1.000, Rp500, Rp200, dan Rp100. Dua orang pertama RI tahun 1945 adalah Soekarno dan Muhammad Hatta terpampang pada pecahan Rp100.000 kertas. Gambar pahlawan kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat, Juanda Kartawijaya terpampang di uang rupiah baru pecahan Rp50.000 kertas. Beliau adalah Perdana Menteri Indonesia yang ke-10. Berikutnya ada GSSJ Ratulangi atau lebih dikenal dengan Sam Ratulangi. Beliau merupakan gubernur pertama Sulawesi dan sosoknya berada di uang rupiah baru pecahan Rp20.000. Sosok Frans Kaisiepo, pahlawan dari Biak Papua, berada di uang rupiah baru pecahan Rp10.000 kertas. Frans adalah guru taman siswa yang diasingkan ke Digul, Papua. Frans ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 14 September 1993. Pahlawan dari Kalimantan yang merupakan guru besar Nahdlatul Ulama, Idam Halid, menghiasi uang rupiah baru pecahan Rp5.000 kertas. Selanjutnya adalah Muhammad Husni Tamrin, pahlawan perintis revolusi kemerdekaan Indonesia yang lahir di Jakarta ini, menghiasi uang rupiah baru pecahan Rp2.000 kertas. Pahlawan wanita Cut Mutia merupakan pahlawan pejuang kemerdekaan pada zaman kolonial Belanda dari tanah Aceh, menghiasi uang rupiah baru pecahan Rp1.000 kertas. Sedangkan Mr. I Gusti Ketut Puja, pahlawan yang ikut serta dalam penyusunan naskah proklamasi, akan menghiasi uang rupiah baru pecahan Rp1.000 logam. Selanjutnya ada TB Simatupang pada uang Rp500 logam, Cipto Mangunkusumo pada uang Rp200 logam, dan Herman Yohanes pada uang Rp100 logam. Uang baru ini dilengkapi dengan unsur pengamanan yang lebih kuat untuk menanggulangi peredaran uang palsu. Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Sohaidi, menegaskan uang Indonesia lama tetap berlaku, karena Bank Indonesia akan menarik secara bertahap. Bank Indonesia bisa menukar uang lama dalam jangka waktu 5 tahun di seluruh bank di Indonesia. Setelah periode 5 tahun, masyarakat tetap bisa menukar
uang lama di Bank Indonesia di cabang-cabang seluruh Indonesia dalam jangka waktu 10 tahun setelah pengumuman. Dan pemirsa, itulah informasi mengenai uang Indonesia dari masa ke masa versi on the spot. Semoga tayangan tadi menambah informasi Anda mengenai sejarah uang Indonesia.